Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, dan selamat malam. Jumpa lagi di program live komentari pertandingan kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Nah, spesial tentunya live komentari pada malam hari ini karena yang akan bertanding adalah klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar menghadapi Bayangkara FC di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, dan kick off-nya nih sebentar lagi, sekitar masih ada 20 menit karena kick off dimulai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, terbenar sebelum kita membahas mengenai persiapan sebelum kedua tim berlaga pada malam ini kami dari Tribun Timur ada sedikit gambaran persiapan PSM sebelum menuju ke Stadion Patriot dari jurnalis kami yang langsung meliput di area stadion, area di mana PSM Makassar berlaga pada malam hari ini. Silakan. Bebas nomor 3. Limited edition. Muka delay. Udah pertandingan hari H. Langsung nih, kan ini sisa 15 menit toh, nanti ini ada daftar susunan pemain. Apa? Belum mulai. Hmm. Ya.
Ya, Tribuners, 15 menit menuju kick off laga Bayangkara FC menghadapi PSM Makassar. Tentu rasanya tidak afdal kalau kita tidak mengetahui atau membacakan sedikit daftar susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dulu dari skuad Bayangkara FC sebagai tuan rumah pada laga malam ini, laga pekan kelima Liga 1 2023-2024. Ya, untuk penjaga gawang dari Bayangkara FC, Awan Seto tentunya masih menjadi pilihan utama. Kemudian Bayangkara FC malam ini tetap menggunakan skema mereka, formasi mereka yakni 4-2-3-1. Awan Seto di posisi penjaga gawang, kemudian 4 back. Untuk back tengah, Anderson Sales, back asing mereka akan berduet dengan Abdurrahman Abanda. Ini pemain asal Makassar ini, Abdurrahman Abanda ini pernah membela pemain muda. Dan bek kanan ada Muhammad Fatul Rahman. Lalu Bayangkara memasang 2 gelandang bertahan double pivot, ada Muhammad Reza Kusuma dan Adam Ahmad Najib. Kemudian masih di lini tengah 3 sejajar, Henry Matias Mier, pemain asing Bayangkara asal Inggris ini diplot sebagai gelandang serang sekaligus sebagai second striker. Kemudian diapit Denny Sulistiawan untuk penyerang sayap kanan dan Martua Sandeni Sidabutar sebagai penyerang sayap kiri. Dan tentunya striker asing Krislan Henrique da Silva diplot sejak menit awal oleh Bayangkara FC demi bisa mencetak gol dan meraih kemenangan pada malam hari ini. Terus untuk di bangku cadangan dari skuad Bayangkara FC sendiri ada Muhammad Akil Sapik, Muhammad Ragil, M. Hargianto, Dilan Alan, Muhammad Rifki Ananta, ada Sani Rizky, Wahyu Suboseto, Arsa Ramadan Ahmad, Aprius Fernando hingga Pandi Eko. Ini deretan pemain-pemain yang cukup senior juga di skuad Bayangkara ini. Beberapa diantaranya ini jebolan timnas seperti Sani tentunya dan Muhammad Arjanto. Lalu di skuad PSM Makassar kita berlanjut. PSM Makassar hingga pekan kelima sepertinya tidak banyak tidak banyak melakukan perubahan di starting eleven mereka. Ini terlihat skema yang digunakan Bernardo Tapares seperti biasa, yakni mengandalkan 3-5-2. Posisi penjaga gawang rest area tetap dipercaya sebagai starter. Lalu 3 back sejajar, tembok pertahanan PSM Makassar Yuran Fernandes, Saprudin Tahar dan Yance Sayuri. Lalu menempatkan 2 gelandang bertahan juga, ada Akbar Tanjung dengan M. Arpan. Kemudian Kenso Nambu ditempatkan sebagai Yakob Sayuri, Victor Detan menjadi berposisi sebagai gelandang sayap. Yakob Sayuri di sebelah kiri, Victor Detan di sebelah kanan. Dan tentunya lini depan atau striker dari skuad PSM Makassar ini mengandalkan duet dari William Pluin dan Everton Nascimento. Saat mengalahkan Persib pekan lalu atau pekan keempat di Stadion B.J. Habibie, PSM Makassar sedikit melakukan perubahan di starting mereka, yakni untuk posisi striker Everton dicadangkan dan memainkan Adilson Silva sebagai keluar akibat cedera. Dan terlihat di posisi pemain cadangan memang dari skuad PSM Makassar tidak ada nama Adilson Silva. Artinya Adilson masih harus menepi karena benturan atau akibat cedera yang dialami kala menghadapi Persib Bandung. Adapun deretan pemain cadangan PSM atau yang ada di bench pemain ada Muhammad Ardiansa, kiper muda. Kemudian Kike Linares, ini pemain asing PSM, pemain berpaspor Filipina, ini belum mendapat visa striker naturalisasi. Muhammad
ada Saiki Ashraf. Saiki Ashraf sudah kembali bisa dimainkan setelah mendapat kartu merah di laga menghadapi Persikabo pada pekan ketiga. Waktu PSM menghadapi Persib, Saiki Ashraf harus absen. Lalu ada Ricky Pratama, ini striker muda juga, jebolan akademi. Muhammad Sandi Ferisal, bek muda yang didatangkan dari Persela musim ini. Rashid Bakri, ini cukup sebuah kejutan juga nih. Rashid Bakri yang menepi dalam 4 pertandingan karena faktor cedera, akhirnya kembali diboyong di markas Bayangkara. Pada malam ini kita akan tunggu apakah Rashid akan mendapat menit bermain atau tidak sama sekali. Nanti kita akan lihat di pertandingan yang sebentar lagi akan berlangsung. Kemudian ada Andi Harjito, striker yang didatangkan dari Borneo FC. Pekan lalu mencetak gol perdananya untuk PSM. Tentu fans Juku Eja menanti lagi aksi-aksi dari Andi Harjito. Kemungkinan pada laga malam ini menghadapi Bayangkara, Andi Harjito akan dimainkan sebagai pemain pengganti di babak kedua. Lalu masih ada Rizky Eka, pemain cepat, penyerang sayap juga ini, kerap juga menjadi super sub. Dan terakhir Adil Nur Bangsawan, pemain jebolan akademi PSM, berposisi sebagai gelandang bertahan. Biasanya untuk posisi cadangan atau yang ada di bench pemain itu, bench pemain PSM Makassar itu ada nama Ananda Rehan yang juga berposisi sebagai gelandang bertahan. Namun untuk laga menghadapi Bayangkara dia harus absen karena sudah jelas informasi sebelumnya Ananda Rehan harus absen membela PSM selama 5-6 bulan karena ikut pendidikan kepolisian. Maka posisinya kemungkinan akan diambil alih oleh Adil Nur Bangsawan. Kita akan tunggu kiprah dari pemain muda yang satu ini. Ini jika dilihat dari susunan pemain dari kedua kesebelasan, ini sebenarnya keduanya tidak banyak mengalami perubahan dari musim lalu, di mana PSM terutama mereka nyaris 100% starting yang dipasang untuk laga malam ini itu adalah pemain-pemain yang sudah memperkuat PSM musim lalu. Artinya tidak ada pemain baru yang sejauh ini bisa dipercaya untuk mengisi starting dari PSM sendiri. Begitupun dengan Bayangkara FC. Tapi untuk posisi striker tadi kita lihat Bayangkara memang setelah sempat bangkit di putaran kedua musim lalu, dia nggak percaya bahwa komposisi pemainnya harus memang dipertahankan. Tinggal mereka menambah beberapa pemain untuk lebih memperkuat lagi juara Liga 1 musim 2017. Tapi musim lalu mereka memang tampil kurang begitu baik di putaran pertama, tapi di putaran kedua mereka sempat merangsek naik ke papan atas, namun pada akhirnya harus finish di papan tengah. Tapi di awal musim ini 4 pertandingan Bayangkara menjadi satu-satunya tim yang belum pernah meraih kemenangan, bahkan satu-satunya tim yang masih mengoleksi 0 poin. Artinya 4 pertandingan yang sudah dijalani Bayangkara selalu harus berakhir dengan kekalahan. Dan mereka saat ini The Guardian, julukan dari Bayangkara FC, sekarang menempati posisi juru kunci. Pekan lalu mereka kandas kembali, kalah dari Persikabo, padahal Bayangkara sempat unggul terlebih dahulu 1-0. Ini menariknya dari Bayangkara di 4 pertandingan awal di Liga 1 musim ini. 3 dari 4 pertandingan itu Bayangkara FC selalu unggul lebih dulu.
Hanya saja mereka sering kecolongan utamanya di babak kedua. Kekuatan utama dari Bayangkara itu kalau kita lihat musim ini mereka memiliki pemain-pemain yang sangat atraktif utamanya di menit-menit awal. Menit pertama hingga menit ke-30 itu mereka Bayangkara ini kuat dan selalu bisa mencetak gol di range waktu itu di antara menit pertama hingga menit ke-30. Namun memasuki babak kedua utamanya di menit 70 ke atas ya mereka selalu kecolongan. Ini tentu atau bisa saja menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh PSM Makassar. Tapi ya PSM juga di 4 pertandingan ini sempat mengalami keterpurukan setelah kalah untuk pertama kalinya di Stadion B.J. Habibie di markas mereka di Parepare dari Dewa United. Banyak pihak yang merasa bahwa PSM sebagai tim dengan status juara bertahan sudah kehilangan motivasi untuk kembali meraih juara musim ini atau mempersembahkan juara back to back. Namun dilihat dari 2 pertandingan terakhir lawan Persib, lawan Persikabo, PSM menang beruntun. Bahkan saat menghadapi Persib pekan lalu, PSM bisa pesta gol dengan skor 4-2 setelah sempat memimpin 3-0 terlebih dahulu. Bisa memburu 2 gol, lalu PSM menutup gol di tambahan menit babak kedua, tambahan waktu babak kedua lewat Andi Harigito dengan skor 4-2. Nah itu gol yang pada akhirnya gol kill the game. PSM meraih 3 poin dan kembali melanjutkan dominasinya atas Persib Bandung. Dalam 3 pertandingan terakhir PSM selalu menang atas Persib Bandung. Dan 3 poin itu membuat PSM langsung merangsek juga ke papan atas. Namun karena sudah banyak tim-tim yang menjalani pertandingan pekan kelima, PSM saat ini turun ke posisi ke-7 kalau tidak salah. Ya, posisi ke-7 dengan 4 pertandingan dengan koleksi 7 poin. Namun jika skuad asuhan Tapares ini menang di laga ini, menang atas Bayangkara, artinya ada tambahan 3 poin. PSM langsung bisa merangsek naik ke posisi runner up dengan 10 poin karena Persita di posisi kedua kan laga pekan kelima harus bermain imbang. Jawa United pemuncak klasemen juga baru tadi sore kalah dari Bali United skor 3-1. Itu kekalahan pertama dari Dewa United. Jadi Dewa di posisi pemuncak klasemen saat ini dan Persita di posisi kedua sama-sama mengoleksi 10 poin. Kemudian Bali United menang atas Dewa United tadi, sekarang mengoleksi 9 poin. Kemudian ada Borneo FC 8 poin di posisi keempat. Posisi kelima PSIS Semarang 8 poin juga. Lalu Barito Putra 7 poin sama dengan PSM juga 7 poin. Di posisi 6 Barito, PSM di posisi ke-7. Dengan tambahan 3 poin jika menang menghadapi Bayangkara malam ini, maka PSM langsung ke posisi kedua. Meskipun sama poinnya dengan Dewa United ya, karena sistem yang dipakai kayaknya untuk Liga 1 musim ini ya head to head. Oke, Tribuners, sekarang kita sudah memasuki kick off laga pekan kelima antara Bayangkara FC menghadapi PSM Makassar di Stadion Patriot Bekasi. Nah, PSM di laga ini memakai kostum away mereka putih, sementara Bayangkara FC sebagai tuan rumah dengan kostum kebesarannya kuning-kuning.
Nah, wasit sudah meniup tanda pertandingan antara PSM menghadapi Bayangkara kini sudah dimulai. Oke. Ini ada inisiatif langsung dari PSM setelah mengambil bola permulaan dari sisi kiri, namun sayangnya bola harus meninggalkan lapangan. Kita lihat Bayangkara menguasai bola dari sisi lapangan tengah dengan umpan 1-2. Kita lihat Bayangkara bermain cukup sabar di awal-awal pertandingan ini. Dari pemain di lini tengah tadi menguasai bola, melakukan back pass ke bawah. Bola dikuasai oleh Abdurrahman dari Bayangkara FC, pemain belakang Bayangkara FC. Lalu kemudian ya Muhammad Maulana tadi mengirimkan bola panjang ke depan. Sayangnya upaya dari Bayangkara FC ini digagalkan oleh Yance Sayuri. Bola kembali keluar milik dari Bayangkara FC. Ya, Bayangkara masih terus mencoba untuk membongkar pertahanan dari PSM. Matias Mier kirimkan ke Dendi Sulistiawan. Dendi mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti tapi mampu dibaca dengan baik oleh Yuran Fernandes. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Krislan, striker dari Bayangkara FC terhadap Yuran Fernandes di area pertahanan PSM Makassar. Ya, bola untuk bola mati atau tendangan bebas untuk PSM Makassar saat ini. Ya, PSM mencoba membangun kembali permainan mereka dari lini belakang. Yuran Fernandes mengirimkan umpan jauh langsung ke depan. Sayangnya bola yang mengarah ke Yakob Sayuri keluar lapangan. Lagi-lagi lemparan untuk Bayangkara FC sudah dilakukan. Gagal kembali, bola kembali jatuh ke kaki pemain PSM Makassar, kali ini Yuran Fernandes. Lagi-lagi umpan jauh ke depan, umpan terupas. Ya, sayang sekali umpan terupas dari Yuran Fernandes tadi langsung ke Yakob Sayuri dan memberikan umpan ke Everton. Everton berada di dalam kotak penalti, harus mendapat serbuan dari pemain belakang pemain belakang Bayangkara. Namun sepak pojok untuk PSM Makassar, Marpan mengambil, ya diumpankan langsung ke sayang sekali William Pluim gagal memanfaatkan peluang dari sepak pojok. Ya, bola kembali masih menjadi milik dari pemain PSM Makassar. Kali ini Resaria langsung ke belakang. Resaria memberikan umpan ke Saprudin Taha. Saprudin Taha langsung ke Yance Sayuri. Yance memberikan ke Victor Detan. Kembali lagi ke Yance Sayuri. Yance memberikan ke Saprudin Taha. Ya, PSM nampaknya lebih bermain bersabar kali ini. Para tiga pemain belakang PSM bermain bersabar dengan memberikan umpan-umpan pendek. Ya, langsung saja ini ada umpan langsung dari Victor Detan menuju ke arah kotak penalti Bayangkara FC. Sayang sekali, bola harus jatuh ke kaki dari para pemain Bayangkara. Nah, sekarang Bayangkara mencoba kembali membangun serangan. Bola panjang, bola terupas ke depan gagal. Lagi-lagi jatuh kembali ke para pemain PSM Makassar. Benar, ini permainan yang cukup, tampaknya kedua tim baik PSM maupun Bayangkara FC ini bermain lebih bersabar di
5 menit awal babak pertama ini. Kedua tim belum memiliki peluang yang berarti sejauh ini. Namun kita lihat PSM mampu lebih menguasai. Sekarang saat ini Everton memberikan umpan ke Victor Deta, ya sayang sekali umpan silang yang diberikan Victor Deta gagal, tapi kembali jatuh ke Emarpan. Bola Emarpan ke Kenson Ambu mencoba melepaskan tendangan jarak jauh tapi berhasil diblok oleh pemain Bayangkara FC. Masih berusaha PSM untuk terus mencoba membongkar pertahanan Bayangkara. Lagi-lagi percobaan tembakan dari luar kotak penalti dari Yance Sayuri nampaknya, namun bola harus melambung jauh di atas mistar gawang. Terus kali ini Bayangkara FC yang memegang bola dari lini belakang, kemudian Matias Biar yang mengembalikan lagi ke belakang. Nampaknya Bayangkara juga agak kerepotan untuk bisa mencari celah dari ketatnya strategi bertahan yang diterapkan oleh PSM Makassar sejauh ini. Ini Bayangkara lebih banyak bermain di area sendiri saat ini. Abdul Rahman dari Bayangkara, ya 1, 2, 3, 4, 5 pemain Bayangkara ini harus bermain di area lapangan sendiri, sementara para pemain PSM lebih banyak menunggu. Ya, ini sudah lebih dari 1 menit Bayangkara hanya bermain di area pertahanan. Lalu ya PSM berhasil berebut, ya kembali jatuh ke para pemain Bayangkara. Ini kita lihat Bayangkara tidak banyak melakukan ancaman, ya, karena meskipun menguasai bola tapi mereka hanya bermain di area pertahanan sendiri. Sementara 1-2 kali PSM kembali meraih bola langsung ke Everton Nascimento. Everton mencoba mengirimkan umpan silang namun gagal. Kembali Bayangkara menyisir dari sisi kanan, ada Dendi Sulistiawan coba sprint lalu melepaskan umpan silang ke tengah, diterima oleh Matias Mier, kembali dipatahkan oleh Yance Sayuri tadi, langsung melakukan sapuan. Kembali bola dikuasai para pemain Bayangkara FC dari lini belakang. Abdul Rahman lalu ke Matias Mier mencoba menerobos, ya gagal kembali. Matias Mier harus mendapat sergapan dari Yuran Fernandes tadi. Namun bola masih menjadi milik para pemain Bayangkara. Ya gagal lagi Bayangkara membangun serangan. Kini PSM Kenson Ambu, ya umpan dari Kenson Ambu kurang akurat, kembali jatuh ke para pemain Bayangkara FC. Ya pertandingan sudah memasuki 9 menit, belum ada peluang yang berarti dari kedua tim. Bayangkara ini nampaknya agak kesulitan menerobos pertahanan PSM dan nampaknya mereka lebih banyak bermain di area pertahanan sendiri. Sesekali melakukan umpan jauh ke depan tapi tidak akurat, selalu gagal. Ini salah satu yang dilakukan barusan tadi, ada Anderson Sales tadi, bolanya terlalu tajam, akhirnya jatuh ke tangan rest area. Ya PSM menginisiasi kembali. Yuran Fernandes memberikan umpan jauh ke depan, langsung diterima oleh Victor Detan. Victor Detan mencoba memberikan umpan silang, lagi-lagi PSM juga gagal memanfaatkan peluang sejauh ini.
umpan-umpan crossing yang dilakukan oleh PSM ada sudah 3 kali dari hingga menit ke 10 ini, namun belum ada yang bisa sampai ke pemain yang ditarget. Ya, lagi bola untuk skuad Bayangkara. Matias Mier sebagai dirijen skuad Bayangkara mencoba mengatur ritme pertandingan, memberikan umpan ke pemain-pemain Bayangkara lainnya, umpan 1-2. Lagi-lagi kita lihat ini permainan dari Bayangkara FC bermain di area pertahanan sendiri, mencoba ya ada upaya dari sisi kiri lapangan dari pemain lagi-lagi gagal nampaknya. Bayangkara gagal kembali mencoba. Para pemain sayap Bayangkara ini mencoba untuk menerobos adu spring, namun kembali gagal. Bola mati untuk PS Makassar. Rest area melepaskan umpan jauh ke depan, gagal pemain PSM meraih umpan dari Reza, jatuh ke pemain Bayangkara FC dan pelanggaran untuk Bayangkara. Kenson Amu melakukan pelanggaran ke striker dari Bayangkara FC ini, striker asingnya. Tendangan bebas untuk Bayangkara FC. Matias Mier bersiap-siap. Matias Mier masih langsung melakukan percobaan, namun lagi-lagi gagal. Bola masih terlalu tinggi. Ini tembakan spekulasi yang dilakukan Matias Mier ini cukup berani karena jaraknya sangat jauh, ini hampir setengah lapangan tadi, namun memaksakan diri. Tapi bola hasil sepakan Matias Mier masih melambung jauh di atas. Bola kembali untuk skuad PS Makassar. Ya, jatuh kembali ke pemain Bayangkara FC. Ya, PSM juga sejauh ini belum memperlihatkan upaya-upaya terbaiknya dalam membangun serangan. Beberapa kali percobaan dilakukan dari sisi kiri, sisi kanan yang diisi Yakob Sayuri dan Victor Detan dengan umpan-umpan crossing, tapi selalu patah sejauh ini. Sekarang bola dari belakang yang Saprudin Taha nampaknya memberikan umpan jauh ke depan, lalu jatuh ke kaki Kenson Ambu. Kenson memberikan umpan ke Yance Sayuri. Pelanggaran, nampaknya ada handsball ya. Handsball oleh Dendi Sulistiawan. Oh, pelanggaran sepertinya. Pelanggaran kepada Yakob Sayuri dan tendangan bebas untuk PSM diambil oleh Akbar Tanjung. 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 pemain PSM sudah bersiap di area pertahanan dari Bayangkara FC. Ya, Akbar Tanjung hanya memberikan umpan pendek, lalu melakukan back pass ke belakang. Saprudin Taha umpan lambung ke depan, diterima. Sayang sekali, umpan yang sangat tajam gagal diterima Yakob Sayuri. Bola lemparan untuk Bayangkara. Kembali Bayangkara gagal melakukan upaya serangan. Kini bola jatuh ke pemain PSM. Victor Detan memberikan umpan ke depan, langsung bolanya terlalu tanggung untuk seorang Everton Nascimento. Kembali lagi tembakan gawang untuk Bayangkara FC.
Pertandingan sudah memasuki 15 menit. Sejauh ini terbenar skor masih imbang 0-0 atau skor kacamata. Ya, kembali lagi Bayangkara FC, bola di kaki Matias Mier. Matias Mier memberikan umpan ke sisi kiri. Ya, back pass kembali dilakukan Bayangkara FC, berpindah bola ke sisi kanan kembali, dan Dandi Sulistiawan mencoba melewati, lalu ya melakukan pelanggaran. Ya, Dandi kartu kuning pertama dikeluarkan wasit pada malam ini. Dandi Sulistiawan setelah mencoba meraih bola, namun tampaknya wasit melihat ada tackle keras yang dilakukan kepada kapten PSM. Ini kapten versus kapten ini. Dandi Sulistiawan, ya ada tackle keras yang dilakukan ke William Pluim. William Pluim harus terjatuh. Oh, tackle cukup berbahaya nampaknya. Saat ini Pluim yang dilanggar, Dandi harus masih mendapatkan perawatan di dalam lapangan. Dan tadi Dandi sudah diganjar kartu kuning, artinya itu adalah kartu kuning pertama untuk pertandingan malam ini. Dandi nampaknya harus meminta maaf. Tadi ada upaya minta maaf kepada William Pluim. Di satu contoh respect yang harus selalu diperlihatkan, yang harus dilakukan oleh para pemain. Ya, meskipun pertandingan panas, tapi respect tentunya, saling menghargai tentunya diperlukan dalam sepak bola. Ya, bola kembali ke penjaga gawang PSM Makassar. Rest area memberikan ke Yuran Fernandes. Yuran umpan jauh ke depan diraih oleh Everton Nascimento dalam kotak penalti. Ya, mencoba melepaskan tembakan, namun blocking bagus dilakukan oleh pemain belakang Bayangkara FC. Sepak pojok untuk PSM Makassar. Ini sepak pojok kedua untuk PSM. Apakah akan menjadi proses gol pertama di laga pada malam hari ini, ataukah kembali gagal? Kita lihat M. Arpan bersiap-siap. Yuran Fernandes Everton sudah berada di nampaknya ya Yance Sayuri melakukan eksekusi sepak pojok. Yance Sayuri langsung saja, sayang sekali. Bola yang menuju ke Everton Nascimento tampaknya harus melambung tinggi, dan sepertinya ada para pemain PSM melakukan protes ke wasit. Sepertinya ada pelanggaran ya. Ada ya, Yuran Fernandes terjatuh, tapi wasit menganggap tidak ada pelanggaran. Ada tendangan yang dilakukan oleh pemain Bayangkara FC. Tampaknya tadi saat Yuran Fernandes terjatuh. Apakah wasit melihatnya ini sebagai sebuah tindak Yuran nampaknya yang harus mendapat kartu kuning. Ya, mungkin dinilai bersikap berlebihan ya. Krislan, striker dari Bayangkara juga. Ya, ini ada dua pemain langsung diganjar kartu kuning. Yuran Fernandes dan Krislan tadi memang terlihat ini ya, sedikit permasalahan saat sepak pojok tadi. Ya, kembali bola
Dari lini belakang PSM Makassar, bola lambung ke depan, kembali gagal dan kembali ke Yuran Fernandes, mencoba lagi memberikan umpan terupas ke depan jauh sekali, jatuh ke tangan Awan Seto. Anderson Sales mencoba memberikan umpan ke sisi kanan Bayangkara FC, masih pemain para Bayangkara ini mencoba memainkan ritme lagi untuk membongkar pertahanan PSM. Sangat-sangat kesulitan sampai-sampai Matias Mier ini harus ke belakang menjemput bola. Matias Mier hanya melakukan back pass, bola kembali ke area pertahanan Bayangkara sendiri, lalu ke sisi kiri, ya kembali lagi back pass ke belakang. Anderson Sales memberikan umpan jauh ke sisi kanan, ada Matias Mier menjemput. Matias Mier mencoba melewati Kenzo Nambu, ya berhasil. Umpan terobosan bagus, ya ini peluang. Tampaknya offside. Krislan terjebak offside. Ini salah satu peluang yang sangat baik dari Bayangkara FC. Matias Mier memberikan umpan terobosan cantik sekali ini, Tribuners. Umpan terobosan dari Matias Mier, namun Krislan yang menunggu di depan setelah meraih bola, namun terlihat hakim garis mengangkat bendera tanda offside. Kembali lagi Yuran Fernandes, bola lambung, bola umpan jauh kembali ke depan, diraih oleh Yakob Sayuri. Yakob Sayuri gagal kembali melewati pemain belakang dari Bayangkara FC. Nampaknya ini duel antara Yakob Sayuri ini banyak berduel dengan Fatur Rahman. Nampaknya kita lihat ya masih di barisan pertahanan dari Bayangkara FC ini. Anderson Sales memulai dari sisi kiri, memberikan umpan ke David Maulana. David Maulana mengirimkan ke Martua Sandeni. Martua kembali ke belakang, berikan ke Ahmad Najem, lalu ke Anderson Sales kembali. Anderson ke David Maulana. David Maulana kembali. David Maulana memberikan umpan terobosan ke depan, berhasil diambil oleh Reza Kusuma, namun upaya dari Reza Kusuma membuat bola harus keluar lapangan. Lemparan untuk PSM Makassar, Sapurdin Taha memberikan ke William Pluin, namun gagal. Bayangkara FC kembali juga, Bayangkara gagal juga. Ini tampaknya ada beberapa miss yang dilakukan baik Bayangkara FC maupun PSM Makassar ini. Namun bola lagi-lagi ada di kaki para pemain Bayangkara. Matias Mier memberikan umpan terobosan, namun upaya yang dilakukan mampu diblok oleh pemain dari PSM Makassar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Matias Mier kembali, gagal lagi Matias Mier lagi, gagal lagi. 3 kali percobaan dilakukan Matias Mier. Bola jatuh ke William Pluim, namun umpan dari nampaknya Everton Nascimento memberikan umpan ke William Pluim, tapi bola harus keluar lapangan. Kembali bola, William Pluim mendapatkan bola, memberikan umpan langsung ke sisi kanan. Ada Victor Detan mencoba melewati pemain dari Bayangkara FC, memberikan crossing. Sayang sekali, umpan crossing yang sangat baik, namun tidak ada satupun pemain yang menerima umpan dari Victor Detan saat ini. Masih ada upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar, kini ke sisi kiri. Upaya dari Yakob Sayuri memberikan umpan langsung ke William Pluin juga gagal. Lagi serangan kembali dibangun oleh Bayangkara FC.
Matias Mier umpan langsung ke depan, jatuh ke Dendi Sulistyan, namun Dendi gagal memanfaatkan umpan dari Matias Mier, jatuh ke kaki pemain PSM. Ya, PSM juga melakukan kesalahan. Kembali kini bola ada di kubu Bayangkara FC. David Maulana nampaknya, David Maulana ke Anderson Sales, kembali Anderson menahan bola, Anderson kembali lagi ke David Maulana, David memberikan ke Matias Mier, David lagi, David Maulana sepertinya agak kebingungan, David memberikan ke Bartua Sandeni. Ya, ada upaya baik dari para pemain Bayangkara FC di sisi kiri, namun lagi-lagi gagal akselerasi yang dilakukan oleh Bartua Sandeni Salabutar. Sida Butar ini gagal melewati para pemain PSM di sisi kiri. Tendangan gawang diambil rest area langsung ke depan menuju ke William Pluim. Sepertinya ada tarikan Fatur Rahman kepada William Pluim. William Pluim terjatuh dan wasit meniup tanda ada pelanggaran. Oh iya, ada Fatur Rahman melakukan tabrakan dari belakang bagian punggung dari William Pluim. Pelanggaran untuk PSM Makassar, tendangan bebas diambil siapa ya? Seperti Akbar Tanjung. Ya, Akbar Tanjung bersiap-siap memberikan umpan ke depan. Ancang-ancang dilakukan, ya, tembakan sudah dilakukan menuju ke Everton Nascimento, namun bola terlalu tajam. Kembali bola harus meninggalkan lapangan. Ya, pertandingan sudah memasuki 27 menit. Babak kedua belum ada gol sejauh ini. Skor Bayangkara FC menghadapi PSM Makassar masih 0-0 di pekan kelima Liga 1 2023-2024. Ya, ada upaya lagi kembali oleh Bayangkara FC ya. Umpan terobosan langsung ke Dendi Sulistiawan yang berada di dalam kotak penalti, tapi lagi-lagi upaya dari Dendi berhasil diblok. Langsung dua pemain belakang PSM, Yoram Fernandes dan Saprudin Taha, dan hanya menghasilkan sepak pojok untuk Bayangkara FC. Ini sepak pojok pertama untuk Bayangkara FC di laga ini. Matias Mier, eksekutor, bersiap-siap memberikan umpan langsung ke arah depan. Ya, gagal berhasil disapu oleh Everton Nascimento. Lalu ya, nampaknya ada pemain Bayangkara yang terjebak offside ini. Ya, bola kembali untuk PSM Makassar. Ya, PSM mencoba membangun lagi dari sisi kiri. Ya, William Pluim melewati satu pemain yang melepaskan umpan ke dalam kotak penalti, namun sayang para pemain Bayangkara kembali sukses memutus umpan dari William Pluim. Lemparan untuk PSM Makassar kali ini diambil oleh Yance Sayuri. Kita akan lihat Yance mencoba memberikan ke Everton Nascimento, namun kembali Everton harus ada tabrakan tadi yang terjadi antara Everton dengan pemain belakang Bayangkara, sehingga Everton harus jatuh meringis kesakitan. Ini ada sepertinya ada tabrakan di bagian kepala bagian belakang dari Everton ini, dan hanya menghasilkan sepak pojok untuk PSM. Marpan siap-siap memberikan umpan langsung ke depan
Gawang gagal lagi. Yoram Fernandes gagal menyambut bola jatuh ke Victor Detan. Umpan dari Victor berhasil disambar oleh, namun gagal lagi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan untuk Bayangkara FC saat ini. Ya, kembali upaya dari Bayangkara dari sisi kanan. Abdurrahman Abanda kembali ke Anderson Sales. Anderson Sales ke sisi kiri memberikan bola ke David Maulana. David Maulana, ada umpan terobosan jauh ke depan, namun jatuh ke kaki pemain PSM, hanya FC. Sepak pojok untuk Bayangkara FC saat ini. Matias Mier memberikan umpan langsung berhasil dipotong oleh pemain belakang dari PSM Makassar. Upaya lain lagi dilakukan oleh Matias Mier melewati 1-2 pemain. Ya, memberikan back pass ke belakang. Bayangkara kembali membangun serangan dari belakang. Banda memberikan bola ke Fatur Rahman, umpan jauh ke depan disambut oleh Anderson Sales yang langsung berada depan kotak penalti, namun upayanya berhasil diamankan oleh Reza Arya, meskipun Reza harus terjatuh dan bola sepertinya keluar lapangan. Reza sedikit mengalami gangguan karena ada benturan dengan Anderson Sales. Akbar Tanjung memulai dari sisi lapangan tengah, memberikan kembali umpan lambung ke depan bersama dengan saudaranya Yakob Sayuri menyisir dari sisi kiri lapangan. Yakob Sayuri gagal lagi dan hanya melakukan pelanggaran. Wasit memberikan tendangan bebas untuk Bayangkara FC. Ini ada sedikit terlibat duel antara Yakob Sayuri nampaknya tadi terlihat. Ya, upaya dari Bayangkara kembali gagal. Tribuners, ini Dendi Sulistawan terjebak offside lagi. Ini sepertinya kalau dilihat hingga menit ke 33 ini Bayangkara mencoba untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar lewat umpan-umpan terobosan. Upaya-upaya yang dilakukan Matias Miar oleh pemain-pemain lini tengah Bayangkara lainnya itu terus dia upayakan, namun sejauh ini belum membuahkan hasil. Ada beberapa tadi dua kali terjebak offside dan beberapa diantara juga berhasil dibaca dengan baik oleh para pemain belakang PSM. Nah, kembali lagi kita ke pertandingan. Ini ada upaya baik dari Bayangkara FC. Dendi Sulistiawan langsung berhadapan dengan Reza Arya. Ini peluang-peluang yang sangat baik ini dari Bayangkara FC. Ini salah satu peluang terbaik ini. Bukan salah satu, ini adalah peluang terbaik dari Bayangkara sejauh ini. Dan di Sulistiawan itu seperti yang saya tadi gambarkan, bahwa Bayangkara mencoba membongkar pertahanan PSM lewat umpan-umpan terobosan, dan terbukti umpan terobosan Matias Mier ke Dendi Sulistiawan. Dendi lepas dari jebakan offside, melakukan sprint ke depan
sisa berhadapan dengan rest area, namun sepakan mendatar yang dilakukan Dennis Setiawan ini melebar, jadi gagal berbuah gol untuk Bayangkara FC. Menit ke-35 skor Bayangkara, PSM masih 0-0. Ya, giliran PSM membangun serangan dari Everton Nascimento. Everton memberikan ke Victor Detan, ke Kenzo Nambu, Kenzo ke Yakob Sayuri dari sisi kanan. Yakob gagal lagi. Bayangkara FC mencoba lagi memberikan, ya gagal. Reza Arya sangat tampil baik malam ini. Ada upaya yang baik dari para pemain depan Bayangkara tadi, namun bola tusukan yang dilakukan, umpan dari Bayangkara tadi berhasil dipatahkan oleh Reza Arya. Lagi Bayangkara membangun serangan lagi dari lini belakang. David Mulada ke Basi, kembali ke David Mulada ke Anderson Sales. Ya, ke sisi kiri lapangan Matias Mier kembali ke belakang. Ada upaya, ya, Bayangkara mencoba untuk back pass lagi kembali ke belakang, mengatur ritme serangan mereka. Fatur Rahman dari sisi kanan memberikan kembali bola ke Denny Sulistiawan, namun digagalkan oleh Yance Sayuri. Bola kini jatuh ke kaki para pemain PSM Makassar. Akbar Tanjung, kita lihat Akbar Tanjung memberikan umpan ke Victor Detan dari ke sisi kanan. Victor Detan melewati David Mulana. Everton Nascimento memberikan umpan ke Yakob Sayuri, William Pluim. Sayang sekali, bola sepakan Kenzo Nambu dalam kotak penalti hanya melambung tinggi. Ini juga salah satu peluang. Sayang sekali ini. Kenzo Nambu top skor sementara PSM dengan 3 gol. Kita tahu sendiri 3 golnya dicetak, 2 diantaranya melalui sepakan keras, dan tadi upaya dari sepakan keras Kenzo untuk mencari gol keempat musim ini gagal. Kembali bola berada di sisi pertahanan Bayangkara FC. Anderson Sales, ya, lebih banyak menunggu. Sepertinya kedua tim ini memang hingga menit ke-38 ini banyak bermain bersabar. Artinya masih saling berhati-hati perihal membangun serangan, karena kita lihat hingga menit ke-38 ini kedua tim nyaris sama, yakni mengandalkan serangan-serangan balik. Ya, kali ini PSM Makassar mencoba namun gagal lagi. Upaya dari Yakob direbut oleh para pemain Bayangkara. Kini Matias Mier melewati Yanca Sayuri, tapi bola jatuh ke tangan atau ditangkap oleh Reza Arya yang keluar dari sarangnya. Iya, upaya yang baik dari Matias Mier melewati Sayuri bersaudara ini langsung tadi diapit oleh Yakob dan Yanca, namun Matias masih mampu meloloskan diri, tapi ya upayanya gagal karena Reza langsung keluar membantu. Yang kini bola kembali dari sisi kiri lapangan. Bayangkara FC membangun kembali serangan. Upaya umpan terobosan gagal kembali, jatuh ke kaki kiper PSM Reza Arya. Iya, pertandingan sudah memasuki menit ke-40, belum ada gol yang tercipta sejauh ini. Benar, skor masih 0-0. Pelatih dari PSM Makassar terlihat cukup frustasi sejauh ini, Bernardo Tapares. Ya, ada upaya lagi umpan lambung dari sisi kanan pemain PSM Makassar, jatuh ke kaki Kenzo Nambu. Kenzo Nambu masih mencari rekannya.
kembali ke Akbar Tanjung ke Saprudinta lagi ke depan, jatuh ke kaki Everton, namun ya Everton gagal. Ya kembali William Pluim sukses meraih bola, jatuh ke Victor Detan, ya umpan crossing dari Victor Jakob Sayuri, namun sayang Jakob gagal meraih dan hanya menghasilkan tembakan gawang untuk Bayangkara FC Tribunars. Lagi-lagi bola kembali ke Bayangkara FC, mencoba membangun serangan. David Maulana ke Matias Mier gagal, jatuh ke kaki William Pluim ke Kenso Nambu. Kenso mempertahankan bola, ya ada dorongan dari Matias Mier, pelanggaran untuk PSM. Ya ada dorongan Matias Mier nampaknya untuk Kenso Nambu, dan pelanggaran. Ya kali ini ya serangan langsung dilakukan dengan cepat oleh skuad PSM Makassar, namun gagal lagi. Kenso gagal meraih bola. Kini upaya serangan balik dilakukan Bayangkara FC, juga lagi-lagi gagal. Umpan lambung yang dikirimkan kepada Denny Sulistiawan hanya keluar lapangan. Kini bola berada di kaki Yuran Fernandes, diberikan ke Yance Sayuri. Yance mencoba menerobos, memberikan umpan ke Yakob, lagi-lagi Yakob Sayuri gagal melewati Fatur Rahman, tapi lemparan untuk PSM Makassar. Yance Sayuri, dan ini ya umpan dari Yance Sayuri ke Everton di dalam kotak penalti, namun gagal melepaskan tembakan. Ada sapuan baik dari para pemain belakang Bayangkara, dan kini sepak pojok untuk PSM Makassar. M. Arpan sudah bersiap-siap memberikan umpan langsung ke depan, ya berhasil disapu oleh para pemain Bayangkara FC, namun PSM Makassar belum menyerah. Ada upaya tembakan spekulasi dari Yakob Sayuri, Yance Sayuri sepertinya, nomor punggung 22, dari luar kotak penalti, tapi lagi-lagi tembakannya gagal. Tribunars. Bola kini berada di area pertahanan PSM Makassar. Lemparan untuk Bayangkara FC, kembali back pass ke bawah ke Anderson Sales, Anderson ke Abdurrahman Banda, Anderson Sales kembali. Tribunars, Anderson Sales lagi, ya ke David Maulana. Anderson Sales ini ya ke sisi kanan mencoba ke Fatur Rahman ke Denny Sulistiawan. Denny gagal lagi, bola kini jatuh ke William Pluim. William melewati dua pemain, memberikan umpan langsung ke Everton Nascimento. Everton mendapat penjaga 3 orang, memberikan umpan ke Yakob Sayuri. Lagi umpannya Yakob Sayuri 3-4 kali mendapat umpan, namun gagal memaksimalkan. Ini bolanya harus keluar kembali. Terus padahal ini upaya yang sangat baik dari Everton yang dilakukan oleh Everton, hanya saja sepertinya Yakob Sayuri kurang siap. Ya bola kini masih berada di kaki para pemain Bayangkara. David Maulana dari sisi kiri kembali lagi ke belakang. Ya Matias Mier, David Maulana memberikan bola keluar. Lemparan untuk PSM Makassar. Saprudin Taha langsung ke Everton gagal. Bola jatuh lagi, kembali lagi ke para pemain Bayangkara FC.
namun gagal lagi. Ya, ada upaya lagi yang dilakukan pemain Bayangkara. Dendi mencoba dari sisi kanan, namun lagi-lagi gagal. William Pluim kali ini, William memberikan ke M. Arpan. Arpan langsung menuju ke depan mencari William Pluim. Bola kembali ke William Pluim, mencoba melewati dua pemain, diserahkan bola ke Victor Detang sisi kanan, mencoba Victor Detang upayanya memberikan umpan gagal. Victor ke Akbar Tanjung. Akbar gagal lagi. Bola jatuh ke kaki para pemain Bayangkara lagi. Matias Mier mencoba melewati dua. Tampaknya ada pelanggaran yang dilakukan pemain belakang PSM ke Matias Mier. Nah, Matias Mier ini pemain yang memang harus dijaga. 2-3 pemain. Ya, kembali lagi William Pluim mendapat bola, mencoba menusuk. Upaya yang dilakukan M. Arpan nampaknya gagal. Lagi-lagi kembali Bayangkara FC menguasai bola. Matias Mier memberikan umpan ke Dendi Sulistiawan, namun ada pelanggaran yang dilakukan Saprudin Taha ke Dendi Sulistiawan, dan dia harus terjatuh, dan pelanggaran untuk Bayangkara FC. Ya, ada gangguan yang dilakukan Saprudin dari belakang kepada Dendi, akhirnya melahirkan tendangan bebas untuk Bayangkara. Ya, waktu tambahan 2 menit babak pertama. Benar, skor masih 0-0. Apakah ini tendangan bebas ini akan menjadi peluang terakhir dari Bayangkara FC di babak pertama ini? Kita tunggu saja. Ada 2 eksekutor yang mencoba, ada Matias Mier, Anderson Sales. Kita tunggu siapa yang akan mengeksekusi tendangan bebas saat ini. Ya, Matias Mier, tembakan Matias Mier jauh di atas mistar gawang, dan wasit meniup peluit panjang, tanda pertandingan berakhir sudah di babak pertama. PSM menghadapi Bayangkara FC 0-0 di babak pertama laga pekan kelima Liga 1 2003-2024. Oke, Tribuners, kita rehat dulu sejenak sebelum kita kembali untuk membahas atau mengulas jalannya di babak pertama. Ya kan? Posoku ada kasih kabar. Hah? Tidak aja. Kasih kabar. Dikasih keluar karena putus-putus kayak mana ya? Oh, putus-putus ki. Oh iya. Berapa lama nih Nuan? Ya, Tunggu dulu. berapa lama Ji? Hah? Berapa lama? Biasa waktu breaknya bola berapa lama? 3 menit. Coba dulu kuliah itu statistiknya. Enggak ada tuh tanpa merok. Kira ambil berapa ini kah?
menit, bisa 5 menit. Lama sekali, Dik. Iya. Berapa menit kan biasa. Yang penting sebelum kick off lah. Iya, belum itu 5 menit ya sebelum kick off, tapi Baru nanti review lagi pertandingan yang babak pertama nanti kayak gimana. 3 menit gitu. Tunggu dulu. Wah. Cek, cek, cek. Bisa di toilet ada jalurnya, Eh, ada di exhaustnya. Oke, Oke. tuh belum ini silame ini anunya masih iklannya.
Ya, ya terbenar. Ya, sama-sama sudah kita saksikan babak pertama tadi laga Bayangkara menghadapi PSM Makassar dan skor masih 0-0 45 menit pertama. Ya, sepanjang pertandingan kita lihat sepertinya Bayangkara bukan lagi sepertinya Bayangkara dan PSM bermain sangat berhati-hati. Kedua tim mengandalkan umpan-umpan ataukah upaya serangan-serangan balik sehingga sangat jarang terlihat ada peluang yang begitu matang, yang begitu baik. Dan kita lihat secara statistik untuk shot on target, tembakan yang mengarah ke gawang, PSM 0, Bayangkara juga 0. Tapi untuk penguasaan bola lagi-lagi PSM harus kembali kalah untuk penguasaan bola, ball position. PSM hanya di angka 35%, sementara Bayangkara mendominasi 65%. Hanya saja sepanjang pertandingan babak pertama tadi, meskipun Bayangkara menguasai ball position, tapi upaya mereka, penguasaan mereka lebih banyak di area pertahanan sendiri. Sangat sulit untuk Bayangkara mencoba untuk menembus pertahanan dari PSM Makassar yang begitu ketat. Dan di pertandingan tadi juga ada 3 kartu kuning yang sudah dikeluarkan. Ada Yuran Fernandes tadi mendapat kartu kuning, dan di Sulistiawan juga dapat, sama satu lagi pemain depan dari Bayangkara juga mendapat kartu kuning. Krislan dapat kartu kuning, jadi Bayangkara sudah mengoleksi 2 kartu kuning sejauh ini. PSM 1 kartu kuning. Ya, PSM sendiri juga agak kesulitan di babak pertama untuk menciptakan peluang. Ini sedikit berbeda dari 2 pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani PSM. Mereka betul-betul sangat-sangat sulit, utamanya untuk penyerang sayap mereka. Victor Detan dan Yakob Sayuri belum memperlihatkan upaya terbaiknya untuk membantu membangun serangan dan memberikan umpan yang memanjakan untuk William Flynn dan Everton Nascimento. Bahkan Yakob Sayuri yang berduel langsung dengan Fatur Rahman, bek kanan dari Bayangkara, itu beberapa kali harus kalah duel. Sementara itu Victor sangat sulit, bukan karena kalah duel dengan David Maulana, tapi terlihat tadi PSM lebih mendominasi serangan dari sisi kiri dan mencoba memulai serangan dari sisi bawah, memberikan umpan terupas, umpan jauh langsung ke depan. Namun itu dilakukan para pemain PSM, namun gagal juga beberapa kali. Bola umpan jauh ke depan harus jatuh ke kaki pemain Bayangkara atau sekalian langsung disapu saja. Artinya kedua tim, baik Bayangkara maupun PSM Makassar saat ini, ataukah di babak pertama tadi, sisi positifnya adalah keduanya bermain sangat-sangat baik untuk lini belakang. Untuk posisi lini belakang, para pemain belakang dari Bayangkara maupun PSM itu bermain rapi, bermain cukup sabar. Tapi untuk lini depan nampaknya belum terlihat dari kedua tim ini. Satu-satunya peluang terbaik yang tercipta tadi itu ada dari Bayangkara, dari Dendi Sulistiawan yang lolos dari jebakan offside, namun saat tinggal berhadapan dengan Resaria, kiper PSM Makassar, upaya tembakan mendatar yang dilakukan melebar ke sisi kanan gawang. Nah, untuk babak kedua kemungkinan kedua pelatih dari Bayangkara maupun PSM Makassar akan melakukan perubahan. Kita lihat seperti biasa untuk PSM Makassar, Tapares akan memainkan pemain-pemain yang lebih yang lebih bisa membawa perubahan. Kalau kita lihat di babak pertama tadi, Yakob
uh, tidak bermain cukup maksimal, cukup baik. Ya ada kemungkinan Tavares akan mencoba memasukkan Rizky Eka Pratama, Tribuners. Ya, kita masih menunggu jalannya babak kedua, namun saat ini belum terhubung langsung ke lapangan. Sementara itu untuk lini depan PSM Makassar, William Pluim juga belum menunjukkan performa terbaiknya. Everton Nascimento juga di bangku cadangan, di bench pemain. PSM masih memiliki beberapa opsi jika ingin mengubah keadaan, mengganti pemain lini depan. Semisalnya Everton masih ada Andi Harjito, masih ada Ricky Pratama, Donald bisa yang bisa diberi kesempatan. Untuk lini tengah sendiri ada Adil Nur dan ada Rashid Bakri juga belum dimainkan. Ini adalah opsi-opsi pemain yang bisa dimainkan oleh Tavares untuk meraih kemenangan. Ya, saat ini kita sudah terhubung langsung ke Stadion Patriot, venue laga Bayangkara menghadapi PSM Makassar, dan kini sudah memasuki babak kedua. Para pemain kedua kesebelasan sudah terlihat memasuki lapangan. Tribuners yang baru bergabung bersama kami di live komentar ini, pertandingan antara Bayangkara menghadapi PSM masih skor 0-0 di babak pertama, dan saat ini sudah memasuki babak kedua. Kedua tim sudah bersiap-siap, wasit atau perangkat pertandingan juga sudah berada di tengah lapangan. Ini para pemain Bayangkara saling menguatkan, mencoba untuk berupaya meraih kemenangan perdana mereka di Liga 1 musim ini. Sementara PSM berharap melanjutkan tren positif mereka setelah meraih 2 kemenangan beruntun. Ya, wasit sudah meniup peluit. Laga babak kedua sudah dimulai. Ya, dimulai bola saat ini dimulai dengan penguasaan dari Bayangkara FC. Ya, ada upaya dari sisi kiri. Sani Rizky nampaknya dimasukkan. Pertandingan di babak kedua tadi Martua Sandeni keluar digantikan Sani Rizky. Sementara itu PSM belum melakukan pergantian pemain memasuki babak kedua ini. Ya, ada upaya dari Everton Nascimento, namun sayang sekali kembali gagal. Pertandingan dihentikan. Ada salah satu pemain Bayangkara ini yang tergeletak. Nampaknya ada ini ya. Ada sentuhan tangan dari William Pluim saat berduel tadi. Najam. Ahmad Najam tadi terjatuh, berhasil bisa bangkit kembali ya. PSM mencoba melakukan serangan dari sisi kanan. Upaya dari Victor Detan gagal lagi, jatuh lagi bola ke kaki para pemain Bayangkara. Bayangkara FC membangun serangan cepat. Kreslan
ingin meraih bola namun dengan kaki yang begitu tinggi. Oh, sepertinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Krislan kepada Yoran Fernandes. Lagi bola PSM mencoba, William Pluim ke Victor Detan, Victor ke William Pluim memberikan umpan silang mendatar, lagi-lagi gagal, mampu dibaca dengan baik para pemain belakang Bayangkara. Awan Seto memberikan umpan jauh ke depan ke Dendi Sulistiawan, Dendi ke Matias Mier namun gagal lagi. Jatuh lagi bolanya ke Dendi Sulistiawan, Dendi ke Matias kembali, Matias masih mencari rekannya. Matias gagal, umpannya gagal, tapi bola masih berada di penguasaan para pemain Bayangkara FC. Fatur Rahman melakukan back pass ke Awan Seto ke Anderson Sales, Anderson ke sisi kiri mencari David Maulana, Matias Mier, David Maulana kembali ke belakang, Adam Najam, gagal lagi. William Pluim mendapat bola langsung memberikan umpan ke depan ke Everton Nascimento, namun bola begitu tajam ke depan jatuh lagi ke kaki Awan Seto memberikan bola ke depan lagi. Sepertinya Bayangkara FC ini meningkatkan intensitas permainan mereka. Mereka tak ingin terburu-buru. Anderson Sales langsung ke David Maulana yang memberikan ke Matias Mier, Matias kembali ke Adam Najam, Matias Mier lagi, Matias ke David Maulana mencoba melewati Saprudin Taha namun gagal. Sebuah penjagaan yang cukup baik yang dilakukan Saprudin Taha hanya menghasilkan sepak pojok untuk Bayangkara FC. 1, 2, 3 10 pemain PSM Makassar berada di kotak penalti sendiri dan Bayangkara tembakan dari Matias Mier sepak pojok gagal lagi. PSM mampu melakukan sapuan dan lemparan untuk Bayangkara FC saat ini. David Maulana ke Sani Rizky, Sani memberikan ada umpan terobosan langsung, umpan lambung ke depan, Yoran Fernandes berhasil mengamankan bola. Kini bola kembali jatuh ke Matias Mier, Matias ke David Maulana, David ke Anderson Sales, bola ke belakang, David Maulana kembali, David Maulana berhasil diambil oleh Arpan, kemudian Victor Detan langsung ke depan, bola ke William Pluim namun gagal lagi William Pluim. Kini Krislan, bola lemparan untuk PSM Makassar. Krislan gagal memanfaatkan momentum serangan yang terus diupayakan oleh Bayangkara FC dalam 6 menit awal babak kedua ini. Ini lemparan untuk PSM Makassar. Yoran Fernandes umpan jauh ke sisi kiri menuju ke Yanca Sayuri. Yanca memberikan umpan ke Everton mendapat penjagaan dari Abdurrahman, jatuh ke Anderson Sales, bolanya kembali ke Abdurrahman masih memberikan umpan jauh ke depan. Dendi Sulistiawan berduel dengan Yoran Fernandes namun bola diraih Yanca Sayuri yang datang membantu. Kini gagal lagi upaya dari PSM. Kembali bola keluar, lemparan lagi untuk PSM Makassar. Fatur Rahman ke Dendi.
Ya, Matias Mier memberikan umpan langsung ke depan, meraih Krislan. Krislan melepaskan tembakan shot on target pertama, namun berhasil ditepis dengan baik Reza Arya. Peluang-peluang yang sangat baik ini ya. Krislan terbebas dari jebakan offside dari penjagaan Victor Detan, memberikan sepakan kaki kiri, namun upayanya ditepis oleh Reza Arya dan hanya menghasilkan sepak pojok untuk Bayangkara. Kini Matias Mier, upaya kembali dilakukan namun gagal lagi. Bola kini ada di kaki para pemain PSM Makassar, melakukan serangan dengan cepat. M. Arpan memberikan bola ke William Pluim di sisi kanan. Langsung bola berpindah ke sisi kiri, namun upaya dari umpan perpindahan bola yang dilakukan William Pluim tidak bisa membantu serangan. Kali ini bola kembali jatuh ke pemain Bayangkara. Matias Mier, tembakan Matias Mier, namun gagal lagi. Ya, sepertinya M. Arpan, gelandang dari PSM ini terjatuh tadi setelah ada tabrakan dari belakang Anderson Sales yang dilakukan, namun tidak ada peringatan dari wasit, tidak melihat bahwa upaya dari Anderson itu adalah sebuah pelanggaran. Ya, pertandingan memasuki menit ke 55, belum ada perubahan, skor masih 0-0 antara Bayangkara menghadapi PSM Makassar. Kita lihat ini serang ulang peluang terbaik dari Bayangkara FC, shot on target, namun tepisan dari Reza Arya begitu berkelas, mampu menahan tembakan yang begitu keras dari Krislan. Ya, pertandingan kembali dimulai. Ada pelanggaran yang dilakukan Marpan kepada Sani Reski. Dan tendangan bebas untuk Bayangkara. Ya, tembakan bebas, tendangan bebas diambil oleh Matias Mier. Sudah bersiap-siap. Tunggu upaya Matias Mier memberikan umpan lambung ke dalam kotak penalti, namun gagal. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk PSM Makassar. Reza Arya ke Yuran Fernandes, coba membangun dari bawah. Yuran memberikan umpan ke Yance Sajuri, Yance ke Everton mencoba melewati pemain dan terjadi pelanggaran untuk PSM Makassar. Sani Rizky mencoba, ya, Saprudin Tar mendapat bola, memberikan ke William Puim, William ke Victor Detan, sisi kanan. William melepaskan crossing dan gagal lagi, berhasil diblok oleh Fatul Rohman, sehingga Yakob Sayuri yang menunggu di belakang. Namun ini lemparan untuk PSM Makassar, kali ini di area pertahanan dari Bayangkara FC. Lemparan sudah dilakukan, bola meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang, bola mati, tendangan gawang untuk Bayangkara FC.
Bayangkara mencoba lagi dari lini belakang, menyisir sisi kiri, kembali ke sisi kiri lagi, melewati Sani Rizky, kembali bola ke Matias Mier. Matias Mier memberikan umpan silang namun digagalkan oleh pemain PSM Makassar. Kali ini bola ke Victor Detan, Victor ke depan, umpan jauh Victor Detan gagal. Kembali bola jatuh ke Ahmad Najem, Anderson Sales. Anderson membuka ruang ke sisi kanan, melepaskan umpan ke sisi kanan. Kali ini menuju ke kotak penalti, upaya dari Bayangkara FC. Dan ada upaya dari Sani Rizky melepaskan tembakan flashing, tapi jauh melebar dari gawang PSM Makassar. Ya, Ahmad Najem, pemain asing dari Bayangkara FC, nampak kecewa dengan keputusan yang dilakukan Sani Rizky tadi. Kini tendangan gawang dilakukan rest area ke depan langsung menuju ke William Pluim, namun Anderson Sales melakukan pelanggaran kembali ke William Pluim. Sepertinya di pertandingan ini memasuki menit ke-60, William Pluim menjadi pemain yang paling banyak mendapat pelanggaran. Ya, tendangan bebas. Akbar Tanjung tadi mencoba namun digagalkan lagi. Kini jatuh di kaki Awan Seto. Awan Seto memberikan umpan ke Anderson kembali, lalu ke David Maulana di sisi kiri. David Maulana melepaskan umpan, memindahkan bola ke sisi kanan, namun Dendi Sulistiawan gagal meraih. Kembali PSM Makassar gagal. Anderson Sales mematahkan upaya dari para pemain PSM. Bayangkara kembali lagi mencoba untuk kesekian kalinya membongkar pertahanan PSM. Kini dari sisi kanan, ya ada upaya yang baik dari para pemain Bayangkara. Kini umpan crossing ke dalam kotak penalti dari Bayangkara FC digagalkan Yoram Fernandes. Namun Matias Mier kali ini mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tembakan mendatar. Sepertinya Matias mulai frustasi, tembakan keras namun tidak akurat. Gagal lagi Bayangkara FC untuk mencetak gol di laga kali ini. Tendangan gawang untuk PSM Makassar. Ya, kali ini bola di kubu PSM. Victor Detan, Victor ke Saprudin Taha. Saprudin langsung ke depan memberikan bola ke Everton, namun umpan yang dilakukan Everton ke Victor dibaca pemain Bayangkara yang melakukan sapuan umpan lemparan untuk PSM. Saprudin ke Everton. Everton jatuh lagi ke kaki para pemain Bayangkara FC. Ya, Bayangkara memulai serangan lagi dari sisi kiri. Matias Mier berduel mendapatkan penjagaan ketat dari Yance Sayuri dan gagal lagi Matias Mier. Bola keluar, sepak pojok untuk Bayangkara FC. Matias Mier kembali mencoba jadi eksekutor sepak pojok untuk Bayangkara FC. Kita lihat, ya sudah dilakukan, gagal lagi. PSM kembali mencoba, namun ada upaya lain lagi dari Bayangkara.
Sani Rizky ke bawah, Patur Rohman, Patur ke Abanda, Abanda ke Patul, Patul menunggu, lalu ke melakukan back pass ke Awan Seto kembali memberikan ke Patul Rohman. Gagal lagi upaya dari Bayangkara masih bermain di area pertahanan sendiri. Anderson ke sisi kiri memberikan ke David Mulana, ada Matias ke Abdurrahman, Abanda lagi, kembali lagi back pass ke Awan Seto. Terus Awan Seto ke Anderson, bola kini berada di kaki Anderson ke Sani Rizky ke Matias Miar kembali lagi ke Sani Rizky. Sani mencoba membuka ruang ke sisi kanan, gagal lagi percobaan dari Bayangkara, namun bola jatuh kembali lagi ke pemain para Bayangkara FC. Sani Rizky sisi kiri memberikan umpan terobosan ke Matias Miar, namun sepertinya salah pengertian. Bola keluar lapangan dan tendangan untuk penjaga gawang PSM Makassar. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-63, belum ada gol yang tercipta. Tribuners, pertandingan betul-betul berjalan ketat saat ini. Kedua tim sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawannya. PSM mencoba kembali, Arpan memulai ke sisi kiri, ada Yance Sayuri. Yance memberikan umpan jauh ke depan, jatuh ke gagal lagi upayanya untuk mencari William Pluim, berhasil dipatahkan pemain belakang Bayangkara. Kini bola kembali milik dari para pemain Bayangkara FC dari sisi kanan. Dendi Sulistiawan kembali ke belakang ke Abanda, lalu upaya lagi dari Dendi memberikan umpan ke depan, bola meninggal lapangan. Langsung saja lemparan untuk Bayangkara FC. Kini para pemain Bayangkara gagal lagi upaya mereka dari sisi kanan. Patur Rohman, Dendi salah pengertian, akhirnya bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk PSM. Yance Sayuri langsung saja ke Yuran Akbar Tanjung ke Yance Sayuri. Yance langsung ke depan mencari William Pluim, namun gagal berhasil dibaca, dan pemain Bayangkara tak ingin mengambil resiko, langsung membuat bola keluar lapangan. Jadi lemparan untuk PSM kembali. Bola kini berada di sisi kanan. Victor Detan langsung ke William Pluim mencoba. Nampaknya Eperto memberikan umpan langsung. Umpan tarik yang ditunggu William Pluim di depan gawang berhasil disapu oleh pemain Bayangkara, dan lemparan kembali untuk PSM Makassar di area pertahanan Bayangkara FC. Lemparan kini diambil Saprudin, mencoba melempar langsung ke dalam kotak penalti. Everton sepertinya sepak pojok untuk PSM Makassar. Sepak pojok untuk PSM akan diambil oleh Yance Sayuri. Tampaknya PSM akan melakukan pergantian pemain. Rizky Eka Pratama
penyerang sayap sudah disiapkan pinggir lapangan. Kini kita lihat sepak pojok untuk PSM. Langsung saja gagal kembali. Oh ya, pergantian pemain pertama dilakukan PSM. Victor Detan ditarik keluar, Rizky Eka Pratama masuk di menit ke 68 ini. Di PSM dan Bayangkara hingga menit ke 68 baru melakukan satu pergantian pemain. Ini lemparan kembali untuk PSM Makassar di area pertahanan Bayangkara. Saprudin upayanya langsung ke dalam kotak penalti namun gagal kembali. Ya, bola jatuh ke Akbar Tanjung, melakukan back pass ke belakang ke Reza Arya. Reza masih mencari rekannya. Reza langsung menuju ke depan ke Yuran Fernandes. Yuran memberikan umpan ke Ken Sunambu dan sepertinya ada pelanggaran. Ada sikutan yang dilakukan Abanda namun ke Kensa, namun wasit menunjuk bahwa Kensa melakukan pelanggaran tadi. Ya, upaya serangan cepat PSM Makassar, William Plim dari sisi kanan. Gagal, bola hanya meninggalkan lapangan. Dan lemparan untuk Bayangkara FC. Kini upaya dari Bayangkara FC. Peluang lagi, peluang dari Bayangkara FC. Ada umpan tarik dari Dendi Sulistawan ke dari sisi kanan, umpan langsung ke dalam kotak penalti. Bola umpan dari striker Bayangkara namun bola hanya melambung tinggi di atas Mister gawat. Ini adalah peluang kedua dari Krislan yang gagal dimanfaatkan menjadi gol. Skor masih 0-0. Giliran PSM membangun serangan lagi, hanya saja gagal, jatuh ke pemain bola jatuh ke pemain belakang Bayangkara. Sani Rizky, Sani ke bawah ke David Maulana, David ke Anderson, kini ke Awan Seto. Bola ada di dalam kotak penalti Bayangkara. Ke sisi kanan Batu Roman langsung ke depan. Dendi Sulistiawan berduel dengan Yance Sayuri. Ya, gagal. Berhasil Reza Arya keluar menangkap bola. Ini Rizky Pratama, pemain yang baru dimasukkan tadi, memberikan umpan ke William Plim. William Plim kini memberikan umpan terobosan ke Everton. Upaya Everton untuk melepaskan sepakan, memanfaatkan umpan dari William Plim berhasil dipatahkan. Awan Seto yang keluar menjemput bola dan tampaknya ada insiden, ya, ada tabrakan antar pemain. Apakah ini pelanggar? Sepertinya Everton harus mendapat perawatan karena terlihat tadi Everton mendapat ini, ya, ada tabrakan tadi dengan Awan Seto. Oh ya, sepak pojok untuk PSM. Peluang, salah satu peluang terbaik tadi dari PSM didapatkan Everton, namun Awan Seto bermain sangat baik, mampu mengandaskan peluang tersebut. Dan sekarang Yance, upaya Yance melepaskan umpan melalui sepak pojok gagal lagi. Kini kembali
bahaya untuk PSM. 3 lawan 1, serangan cepat dari Bayangkara FC. Ya, ada, kita lihat ada serangan cepat tadi dari Bayangkara FC, umpan ke Sani Rizky, namun bola menyentuh pistar gawang. Ini masih 50-50 nih, belum ada keputusan dari wasit apakah ini gol atau tidak, karena bola belum terlihat, tidak dinyatakan gol, hanya sepak pojok untuk Bayangkara dan sepak pojok gagal. Kini bola jatuh kembali ke pemain Bayangkara FC. Matias Miar kembali. Ya, gagal lagi upaya dari Bayangkara. Terus serangan balik yang sangat cepat yang dilakukan Bayangkara FC tadi itu salah satu yang terbaik juga, peluang terbaik. Hanya saja bola sepakan dari Sani Rizky hanya menyentuh membentur tiang gawang, mistar gawang, dan bola memantul ke bawah, berada tepat di garis, belum 100% masuk, dan sepertinya wasit dan penjaga dan hakim garis memastikan bahwa belum gol. Dan skor kini masih 0-0 hingga menit ke-74 laga antara Bayangkara FC menghadapi PSM Makassar. Kembali Bayangkara memulai lagi serangan mereka dari sisi kanan, sisi kiri. Penguasaan bola masih menjadi milik Bayangkara. Matias Miar ke Sani Rizky, Sani gagal. Penjagaan yang baik dilakukan Saprudin. Lemparan untuk Bayangkara FC. David Maulana, Sani Rizky mencoba menusuk, gagal lagi umpan crossing yang dilakukan. Kini PSM Makassar, ya, Everton mendapat bola, memberikan ke M. Arpan ke sisi kiri. Ada Yakob Sayuri, Yakob mencoba memberikan ke M. Arpan lagi. M. Arpan membuka ruang ke sisi kanan. Ada Rizky Eka Pratama menusuk ke dalam, gagal. Penjagaan yang baik dilakukan David Maulana. Lemparan untuk PSM Makassar. Salah satu momen untuk mencetak gol PSM digagalkan pemain muda dari Bayangkara, David Maulana, yang hanya menghasilkan lemparan untuk skuad Juku Eja. Saprudin Tahar bersiap-siap memberikan umpan melalui lemparannya langsung ke dalam kotak penalti. Bola kini ke William Pluim. Bola jatuh ke M. Arpan. Kini ya serangan upaya dari Bayangkara. Ya, Matias Miar berhasil melewati 2 pemain. Kini bola ya gagal lagi PSM. Upaya dari PSM Makassar kembali untuk penyerang. Kini jatuh ke Everton. Everton sudah dalam kotak penalti. Ada tembakan, ya, Rizky Eka Pratama melakukan tembakan namun diblokin dengan baik oleh Anderson Sales, hanya menghasilkan lemparan kembali untuk PSM Makassar. Momentum PSM sepertinya saat ini melakukan serangan demi serangan. Kita lihat memasuki menit ke-77. Apakah akan tercipta gol untuk PSM atau sebaliknya Bayangkara FC yang akan mencetak gol di menit krusial ini.
kita tunggu saja. Lemparan langsung Saprudentar ke dalam kotak penalti. William Pluim, kini bola ada upaya tembakan dari luar kotak penalti Yance Sayuri, tapi di blocking lagi pemain Bayangkara, gagal lagi, kini jatuh ke kaki pemain Bayangkara. Bayangkara mencoba mengatur ritme kembali, ya, mendelay bola, bermain di area pertahanan sendiri. Anderson langsung ke depan menuju ke Sani Rizky langsung ke Matias Mier, kini bola Matias Mier gagal, bola jatuh ke William Pluim. William langsung ke Rizky Eka, lakukan sprint kembali, gagal lagi Rizky Eka juga. Sapuan Anderson untuk kedua kalinya sukses, hanya menghasilkan lemparan jauh lagi, lemparan untuk PSM ini. Ya, kita tunggu. Iya, Anderson Sales mulai melakukan clearance lagi, lemparan untuk PSM. Ya, Yoran Fernandes, Yoran membuka ruang ke sisi kiri. Yance Sayuri, Yance memberikan ke Yakob, M. Arpan, William Pluim, Rizky Eka, crossing dari Rizky Eka, gagal lagi. Bola masih, ya, bola jatuh ke pelanggaran yang dilakukan pemain PSM Makassar kepada Krislan, berbuah kartu kuning. Kita tunggu siapa yang tampaknya Akbar Tanjung melakukan professional foul. Ini kalau tidak melakukan pelanggaran tadi ini cukup berbahaya, karena pertahanan PSM cukup terbuka, menyisakan 2 pemain lagi di belakang, sementara Bayangkara bersiap dengan 3-4 pemainnya tadi melakukan serangan balik. Ya, sekarang pertandingan kembali dimulai. Dari sisi kanan Bayangkara menginisiasi kembali, umpan jauh yang dilakukan Matias Mier ke dalam kotak penalti PSM Makassar, namun digagalkan lagi. Sapuan Yance Sayuri langsung ke depan, lagi-lagi jatuh ke kaki para pemain Bayangkara. Upaya lain Bayangkara dimulai lagi dari lini tengah. Matias Mier, tembakan keras Matias Mier namun tepat mengarah ke pelukan Reza Arya. Tribuners, gagal. Kita lihat siaran ulangnya, tembakan keras namun penempatan posisi dari Reza Arya sangat baik. Kini kembali lagi pertandingan dimulai. Ada upaya serangan dari Bayangkara namun gagal lagi. Sapuan dilakukan para pemain PSM. Nampaknya Rizky Eka salah pengertian. Bola kembali jatuh ke pemain Bayangkara FC. Giliran Sani Rizky memberikan umpan. Ya, ada upaya tembakan spekulasi dari Reza Kusuma, gelandang dari Bayangkara FC, namun hanya melebar jauh, menghasilkan tembakan gawang untuk PSM Makassar. Skor masih 0-0 sejauh ini. Pertandingan sudah memasuki menit 83, belum ada. Menit 82 belum ada gol yang tercipta. Ini menit-menit krusial, menit-menit di mana para pemain, ya, ada upaya dari PSM. William Pluim memberikan umpan ke sisi kiri. Yakob Sayuri, mencoba memberikan umpan crossing. William gagal lagi. Sapuan dilakukan pemain Bayangkara. Bahaya Krislan mencoba melewati pemain dari, sepertinya ada pelanggaran yang dilakukan pemain PSM. Kuning lagi untuk pemain PSM. Ya,
kartu kuning untuk Yance Sayuri. Tendangan bebas untuk Bayangkara setelah pelanggaran yang dilakukan Yance ke Krislan. Ya, bersiap-siap. Matias Mier. Matias Mier, ya, tembakannya melenceng dan menghasilkan sepak pojok karena membentur pagar betis dari pemain PSM Makassar. Sepak pojok untuk Bayangkara. Sani Rizky bersiap-siap memberikan umpan langsung ke dalam kotak penalti. Berhasil diamankan oleh Perton. Bola kini jatuh kembali ke Sani Rizky. Sani mencoba melewati. Sani memberikan umpan. Ada umpan crossing dari, namun gagal kembali. Apa yang terjadi? Apakah ada penalti? Tadi ada duel antara, iya sepertinya. William Plim dianggap melakukan pelanggaran kepada Krislan di dalam kotak penalti. Ini masih, apakah ini masih menjadi perdebatan antara wasit masih berdiskusi dengan perangkat pertandingan lainnya apakah ini penalti atau tidak. Tapi sepertinya wasit sudah menentukan, mengambil keputusan, karena terlihat para pemain PSM melakukan protes di menit 85 ini. Ya, penalti untuk Bayangkara FC. Matias Mier nampaknya menjadi eksekutor. Apakah ini akan menjadi gol pertama di pertandingan ini, sekaligus membawa Bayangkara unggul atas PSM? Kita tunggu sama-sama, Tribuners. Matias Mier, ya, wasit, para pemain PSM masih nampaknya tidak terima atas keputusan wasit. Kita lihat bersama, masih ada pendiskusian panjang. Matias Mier, ada ketegangan terjadi antara Nerson Sales dengan para pemain PSM. Ini kita masih menunggu ini apa yang, sepertinya para pemain PSM belum terima atas keputusan penalti diberikan oleh wasit untuk Bayangkara FC. Ya, kini siap-siap
Matias Mier akan mengeksekusi tendangan penalti. Kita tunggu bersama Tribuners. Matias Mier, pemain asing asal Argentina, bersiap-siap. Reza Arya di bawah Mister Gawang PSM. Matias Mier mengambil ancang-ancang tembakan kaki kiri dan berhasil ditepis oleh Reza Arya. Reza Arya, pemain atau kiper berusia 22 tahun, kiper timnas Indonesia, membaca arah dari tembakan penalti Matias Mier. Kini sepak pojok untuk Bayangkara FC gagal dilakukan. Kembali PSM, kini PSM mencoba melakukan, terjadi kembali keributan karena ada pemain dari Bayangkara FC melakukan tackle dari belakang untuk saat Rizky Eka Pratama melakukan serangan berbuah kartu kuning. Tampaknya kartu kuning untuk Muhammad Reza dari Bayangkara FC karena melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Rizky Eka tadi. Ini upaya dari Rizky Eka melakukan tarikan ya. Kita tunggu. Pertandingan sudah memasuki menit ke-90, skor masih 0-0 Tribuners. Ya, dipersiapkan kembali, PSM mempersiapkan kembali pemain pengganti. Kini William Pluim melepaskan umpan namun gagal kembali. Bola jatuh ke Saprudin ke William Pluim. Kini Rizky Eka Pratama melewati satu pemain. William Pluim melepaskan crossing. Rizky Eka tembakan gagal lagi. Tembakan flashing Rizky Eka membentur pemain belakang dari Bayangkara, hanya menghasilkan sepak pojok Tribuners untuk PSM. Ya, di pinggir lapangan sudah dipersiapkan 3 pemain dari PSM, 3 pemain pengganti. Terlihat tadi ada Adil Nur, Andi Harjito, ya. PSM langsung melakukan ya tambahan waktu 4 menit di babak kedua ini. Skor masih 0-0 Bayangkara versus PSM. Kini momentum serangan ada di pihak PSM Makassar melalui sepak pojok. Yance Sajuri bersiap-siap. Yance kita tunggu bersama apakah upaya ini akan berbuah gol untuk PSM. Namun sepertinya ada ketegangan yang terjadi antar pemain Bayangkara dan PSM di dalam kotak penalti. Saling protes sepertinya. Terlalu lama wasit membiarkan pertandingan tidak berjalan. Kita lihat Everton mendapat kartu kuning. Kita lihat bersama.
Ya, Everton ditarik keluar digantikan Andi Harjito masuk. Kenso Nambo keluar. Masuk Adil Nur Bangsawan, ini salah satu pemain muda juga ini, berposisi sebagai gelandang. Iya, langsung sepak pojok yang dilakukan PSM gagal. Saki Ashraf kita lihat masuk juga menggantikan Yance Sayuri nampaknya. Kini upaya serangan diambil alih PSM Makassar dari sisi kiri. Sayang sekali bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan untuk untuk Bayangkara FC kali ini. Tribuners. Upaya serangan dari Bayangkara gagal lagi. Bola kembali lemparan untuk PSM. Umpan jauh, Bayangkara gagal. Bola kini berada di genggaman rest area. Tembakan jauh rest area ke depan langsung menuju ke digagalkan lagi. Ini pertarungan sengit di lini tengah. William Pluim memberikan umpan ke Saki Ashraf. Saki gagal. Rizky Eka nampaknya umpan Rizky Eka gagal. Kini Yanca mencoba melakukan sepakan dari luar kotak penalti namun kembali gagal. Bola jatuh. Kini berada di tangan Awan Seto. Ya, pertandingan berakhir wasit meniup peluit panjang. Laga PSM menghadapi Bayangkara berakhir dengan skor 0-0 di pekan kelima Liga 1 2023-2024. Menarik, berbagai drama terjadi di babak kedua antara PSM menghadapi Bayangkara FC. Di satu sisi Bayangkara yang mencoba untuk meraih kemenangan perdana mereka gagal. Namun ini menjadi raihan poin pertama Bayangkara FC setelah 4 laga sebelumnya selalu mengalami kekalahan. Dan kita lihat sendiri di babak kedua Bayangkara menciptakan sejumlah peluang, salah satunya yakni hadiah penalti tadi didapatkan. Hanya saja Reza Arya patut menjadi man of the match kali ini. Kiper dari PSM mampu menepis dan membaca arah dari eksekusi penalti yang dilepaskan Matias Mier. Dan tercatat pula ada 4 save yang dilakukan oleh Reza Arya, 4 penyelamatan. Salah satunya tadi penyelamatan sangat-sangat krusial menghindarkan PSM Makassar dari kekalahan di tembakan penalti tadi. Tembakan penalti dari Matias Mier. Dengan hasil ini PSM dari 5 pertandingan sudah mengoleksi
8 poin. Sementara Bayangkara baru mengoleksi 1 poin. Kita lihat di papan klasmen, PSM Makassar naik di posisi 6, tadi ada di posisi ke-7 dengan 8 poin. PSM dengan torehan 8 poin ini, PSM poinnya sama dengan Borneo dan PSIS Semarang. Borneo FC di posisi keempat dan PSIS Semarang di posisi kelima juga mengoleksi 8 poin. Kemudian Bayangkara masih ada di bawah ataukah di posisi juru kunci, posisi ke-18 dengan 1 poin dari 5 pertandingan. Nah, secara statistik pertandingan kedua tim berjalan cukup berimbang. Hanya saja untuk peluang-peluang tadi, Bayangkara FC memiliki lebih banyak peluang. Tercatat 4 shot on target berhasil diciptakan, 1 dari penalti yang gagal. Sementara PSM tidak mencatatkan satupun shot on target di pertandingan kali ini. Ya, Tribuners, mungkin kita sudah sampai di ujung ujung acara kita malam ini, di mana PSM harus puas meraih 1 poin di markas Bayangkara FC. Ini artinya adalah 3 pertandingan secara beruntun PSM berhasil tidak terkalahkan. Pekan berikutnya PSM akan bermain di markas sendiri. Jika dilihat jadwal, PSM akan menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus sore. Ini akan dimainkan di Stadion B.J. Habibie pada pekan ke-6 Liga 1. Mungkin sekian, kita akan bertemu lagi pada laga berikutnya. Dan semoga teman-teman Tribuners semua terhibur dengan apa yang kami bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan tetap jaga kekompakan, fair play, dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.